Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang terus-menerus tiada henti-hentinya memindahkan kita dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Sementara kita belum pandai bersyukur, belum bisa beribadah kepadanya, masih terus bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dakwah as-sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Sebagaimana telah lalu, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, beliau mulai dari orang-orang terdekat beliau untuk didakwahi sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka tatkala itu Nabi mulai berdakwah terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Sebenarnya orang-orang Quraisy mulai menangkap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sadar di antara mereka ada yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka pernah melihat Bilal salat, mereka melihat sebagian orang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pada awalnya orang-orang Quraisy tidak menganggap dakwah tersebut suatu permasalahan. Kenapa? Karena orang yang semodel Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada, yang tidak mau menyembah berhala, yang bertauhid, tidak mau melakukan kesyirikan, sudah ada. Makanya ada buku judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak berbuat kesyirikan. Di antara orang tersebut misalnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Umayyah bin Abi Salt. Di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal. Di antaranya Amr bin Abasa As-Sulami. Di antaranya Sirmah bin Abi Anas. Di antaranya Khalid bin Sinan Al-Absi dan Qus bin Sa'idah. Ini orang-orang yang mereka juga mirip dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak mau melakukan kesyirikan. Dan dakwah ini dibiarkan lama-lama hilang sendiri. Dakwah ini lama-lama hilang sendiri karena mereka tidak menyuruh orang untuk seperti mereka. Mereka bertauhid tapi untuk sendiri. Ya, mereka menyangka Muhammad juga akan seperti itu. Ya, biarin aja dia tidak menyembah berhala, ada yang ikut dia, tapi lama-lama hilang sendiri. Namun kenyataannya tidak demikian. Terlebih lagi tatkala Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Terlebih lagi Nabi SAW mulai mengusik mereka, ini haram, ini tidak boleh, ini syirik. Nabi menegur mereka yang sebelum-sebelumnya tidak pernah menegur. Ya, mungkin menegur sekali-sekali, tapi dakwahnya tidak seperti Nabi SAW yang menyala-nyalakan nenek moyang, yang mensyirik-syirikan mereka, yang menakut-nakuti mereka dengan neraka. Yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Hanya tidak mau syirik, namun tidak berbicara tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW, dakwah Nabi membuat mereka gelisah karena dakwah Nabi tidak seperti sebelumnya. Disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah seperti Sirah Ibnu Ishaq bahwa di akhir dakwah sirriyah setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka pengikut Nabi sekitar 50 sampai 60 orang. Ya. Yang telah masuk Islam ya. Banyak ya saya sebutkan banyak sekali, cuma kalau kita baca terlalu lama ya. Jadi mereka ini sekitar 50 atau 60 orang yang di awal-awal masuk Islam ya. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, baca semuanya ya. Biar antum tahu siapa 60 orang tersebut. Ini orang-orang pertama yang jasanya sangat besar. Harusnya kita mengenal mereka harusnya. Cuma waktu tidak ada. Ya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah, Khabbab bin Al-Arat, Umair bin Abi Waqqas, Mas'ud Al-Qad dan seterusnya banyak.
sampai 60 orang. Namun Nabi SAW di antara strategi dakwah beliau tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Karena semuanya berkumpul di rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Mereka kumpul, Nabi dakwahi mereka. Jumlah mereka 50 sampai 60 orang, lelaki dan wanita. Tetapi Nabi tidak pernah gembar-gembor tentang nama-nama mereka. Kenapa? Karena bahaya. Di antara mereka 60 orang tersebut ada yang kabilahnya tidak kuat. Nah, kalau dia tidak memiliki suku yang kuat, dia akan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Dia akan diintimidasi, diteror oleh orang Quraisy. Ya. Maka Nabi cukup mendiamkan, tidak perlu menggembar-gemborkan siapa orang-orang tersebut demi keselamatan mereka. Terutama banyak di antara mereka ada yang budak-budak akan disiksa oleh majikannya, ada orang miskin akan disiksa oleh orang-orang kaya. Sehingga Nabi SAW tidak menyebut nama mereka. Sampai-sampai ada seorang bernama Amr bin Abasa As-Sulami. Orang ini bercerita, sahabat ini radhiyallahu anhu bercerita tentang bagaimana Islamnya. Dia termasuk orang awal-awal yang Islam. Ya, dia sebutkan, kata dia, kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalah. Saya waktu di zaman jahiliyah, saya melihat semuanya manusia di atas kesesatan. Dia juga termasuk ahnaf tadi yang tidak mau melakukan apa? Kesyirikan. Jadi lihat orang semuanya memberhala. Dia sendiri semua orang sesat ya. Wa annahum laisu ala syai'. Menurut saya mereka tidak berdiri di atas apapun. Wa hum ya'budunal authan, sementara mereka menyembah berhala. Dia tidak. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Tiba-tiba saya mendengar tentang seorang di Mekah. Ini Amr bin Abbas bukan tinggal di Mekah, dia dari luar. Tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak suka dengan orang menyembah berhala. Tidak lama kemudian dia mendengar ada seorang lelaki di Mekah menyampaikan kabar-kabar. Faqa'atu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka saya pun naik di atas tunggangan saya, kemudian saya pergi menuju bertemu lelaki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi sementara kaumnya berani melakukan perbuatan yang buruk kepadanya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka saya pun pelan-pelan sampai akhirnya aku masuk di kota Mekah. Kemudian akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada dia, "Ma anta? Kamu ini siapa?" Ini orang asing baru ketemu Nabi. Nabi waspada. Ini siapa? Nabi juga tidak tahu. Kata Nabi, "Ana nabiyyun." Saya nabi. Faqultu, "Wa ma nabiyyun?" Apa itu nabi? Nabi jelaskan, "Arsalani Allah." Nabi itu Allah utus saya. Tuhan mengutus saya untuk berdakwah. Faqultu, "Wa bi ayyi syai'in arsalaka?" Allah mengutusmu dengan apa? Qala arsalani bi silatil arham wa kasril authan wa an yuwahhadallahu la yusyrak bihi syai'. Allah mengutusku untuk menyampaikan agar manusia menyambung silaturahmi, agar berhala-berhala dihancurkan, agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan sama sekali. Qultu lahu faman ma'aka ala hadha? Siapa yang bersamamu di atas agama seperti ini? Qala hurrun wa abdun, seorang hamba yang merdeka dan seorang budak. Qala wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal. Tatkala itu bersama Nabi Abu Bakar dan Bilal, karena Bilal sudah dibeli oleh siapa? Dibebaskan oleh Abu Bakar dari tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya. Mimman amana Nabi, termasuk orang yang beriman kepada Nabi. Faqultu inni muttabi'uk. Kata Amr bin Abbas, saya mau mengikut engkau sekarang. Saya menjadi pengikutmu sekarang di Mekah. Qala, kata Nabi, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Kau tidak bisa menjadi pengikutku sekarang ini, belum bisa. Ala taru hali wa halan nas, tidak kau lihat bagaimana kondisiku dan kondisi orang-orang. Walakin irji' ila ahlik, pulang ke kampungmu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kalau nanti kau dengar saya Islam sudah tersebar di mana-mana, maka silakan kau datang menemuiku. Sekarang belum saatnya. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan yang bersama dia Abu Bakar dan siapa? Bilal. Padahal ada orang-orang lain juga masuk Islam. Tapi ini kondisinya gawat. Nabi tidak tahu ini siapa orang ini yang bertanya. Ya, kalaupun dia ikut Nabi bahaya. Dia datang dari luar tinggal di Mekah bakalan dipukulin sama orang Quraisy. Maka Nabi di antara maslahat Nabi tidak menceritakan siapa-siapa saja yang Islam. Padahal kalau Nabi sebutkan sudah ikut saya 60 orang, bagus sebenarnya kan sudah banyak, berarti lebih mudah. Banyak pengikut semakin menambah orang tertarik. Tetapi ternyata Nabi tidak menyebutkan nama-nama orang ikut Nabi, khawatir mereka akan diteror oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata Amr bin Abbas As-Sulami akhirnya dia pulang, dia malah berdakwah di kampungnya dan akhirnya ketemu lagi dengan Nabi di lain waktu. Radhiyallahu taala. Hadis ini riwayat Muslim. Taib hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita,
Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Tatkala turun firman Allah, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Ya. Yang pertama dulu waktu suruh dakwah, kum fa anzir. Bangunlah dan beri peringatan. Tapi dengan diam-diam dakwah satu persatu. Sekarang enggak, disuruh terang-terangan di hadapan orang Quraisy. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu, kerabatmu terdekat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sofa. Maka waktu turun ayat ini, Nabi tahu saatnya dia berdakwah terang-terangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Sofa. Tahu bukit Sofa Marwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi berteriak, "Ya Fatimatu bintu Muhammadin." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. "Ya Safiyatu bintu Abdul Muttalib." Wahai Safiyah, putrinya Abdul Muttalib. Wahai Safiyah, tanteku maksudnya. Karena Abdul Muttalib kakek Nabi, berarti Safiyah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya wahai paman-pamanku. Nabi panggil semuanya. Anaknya, tantenya, paman-pamannya. La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali dari Allah. Saluni mimali ma syi'tum. Kalau kalian minta harta dariku, silakan, mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau minta keselamatan, saya tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma unzilat hadhil ayah." Tatkala turun firman Allah, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Karena keluarga Nabi terdekat orang-orang Quraisy. Nabi Quraisy, ya. Di Mekah isinya orang-orang Quraisy. Ya. Maka Nabi manggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Maka mereka pun berkumpul. Nabi SAW panggil secara umum, kabilah Quraisy secara umum. Nabi panggil secara kabilah secara khusus, suku-suku kecilnya termasuk suku besarnya. Ya. Misalnya kalau gampangannya kita bilang, wahai orang Jawa, ini berarti umum. Wahai Semarang, misalnya Jawa lebih sempit misalnya. Paham? Ini namanya amma wa khassa. Jadi Nabi manggil Quraisy secara umum, kemudian Nabi manggil secara suku-suku kecilnya. Semuanya dipanggil oleh Nabi SAW. Maka Nabi berkata, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay." Wahai anak-anaknya Ka'ab bin Lu'ay, ini lebih tinggi lagi, lebih umum. Kakek yang keberapa? Ka'ab bin Lu'ay. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. "Ya Bani Murrah bin Ka'ab." Wahai Murrah bin Ka'ab. Di bawahnya lagi. Ini Quraisy semua. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai ya Bani Abdi Syams, "Anqidhu anfusakum minan nar." Lebih spesifik lagi. Wahai anak-anaknya Abdu Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Abdi Manaf, kembali kakeknya Nabi. Wahai anak-anaknya Abdu Manaf, kakek yang kesekiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Hashim, lebih spesifik lagi. Karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kata dia, wahai Abdu Syamsu, saudaranya Abdu Manaf. Wahai anak-anak Abdu Syams, wahai anak-anak Abdu Manaf, wahai anak-anaknya Hashim, Bani Hashim. Kemudian lebih spesifik lagi, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, yaitu wahai paman-pamanku. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Lebih khusus lagi putrinya sendiri, "Ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar." Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam. "Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a." Aku tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. "Ghairu anna lakum rahiman sa'abuluha bibilaliha." Hanya saja saya punya kewajiban untuk menyambung rahim dengan kalian. Dan aku akan menyambung silaturahim dengan kalian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas pamanku, anaknya Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'." Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali dari Allah. "Ya Safiyatu ammata Rasulillah." Wahai Safiyah, tantenya Rasulullah, "La ugni anki minallahi syai'." Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. "Wa ya Fatimatu binta Muhammadin." Wahai Fatimah putri Muhammad, "Salini ma syi'ti min mali." Mintalah dariku harta yang kau inginkan. Saya kasih kalau saya punya. Akan tapi la ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolongmu wahai putriku sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut dalam riwayat yang lain, Nabi SAW waktu ingin manggil mereka, Nabi SAW naik di bukit Sofa, kemudian Nabi berteriak, "Ya Sobaha." Ini panggilan. Ya Sobaha itu panggilan, berarti ada panggilan darurat. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu mereka ingin mengumpulkan masyarakat,
Mereka naik di atas sebuah gunung, mereka robek baju mereka, tidak berpakaian di atas, kemudian mereka ambil pasir, ditumpah-tumpahkan di atas kepala mereka sambil berteriak, "Ya Sobaha, ya Sobaha." Berarti ini panggilan darurat, ya. Nabi mengikuti cara ini untuk memanggil tradisi mereka, memanggil masyarakat, tapi tidak perlu buka baju, tidak perlu siram-siram pasir di kepala. Makanya dijadikan dalil oleh para ulama, setiap tradisi yang itu baik dan tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada tradisi bertentangan dengan Islam, maka hendaknya dimodif supaya sesuai dengan Islam. Sesuai dengan Islam, ya. Jadi Islam datang untuk memfilter tradisi yang ada. Bukan tradisi memfilter Islam, jangan kebalik, ya. Kita ingin mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan apa? Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Nusantara Islam, Arab juga ke Islam, Eropa Islam, ya. Australia Islam, Afrika Islam, ya. Bukan Islam Afrika, Islam Eropa. Salah, Islam ini universal, semuanya agar jadi Islam. Bagaimana caranya? Islam memfilter. Kalau ada budaya yang baik, maka kita pertahankan. Ada budaya yang salah, kita perbaiki. Kita perbaiki agar sesuai dengan Islam. Nabi SAW memanfaatkan tradisi bagaimana mengumpulkan orang-orang. Tidak jadi masalah. Hukum asal dalam perkara adat adalah kalau bukan ibadah, maka hukum asalnya adalah boleh. Tetapi Nabi tidak mengikuti cara-cara yang salah seperti membuka baju, melemparkan pasir di atas kepala. Ini tidak diikuti oleh Nabi SAW. Setelah orang-orang Quraisy semua berkumpul, semuanya berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan yanzuru ma huwa. Semua orang berkumpul. Kalau ada orang tidak bisa keluar, itu Muhammad panggil apa? Ada apa itu? Semuanya ngumpul pengen tahu ada berita apa, karena yang ngumpulin Muhammad, dan Muhammad tidak pernah bohong dan tidak pernah bikin kabar isu-isu kecuali sekali ini, baru sekali ini. Maka semua orang penasaran, ingin datang. Ini ada apa? Muhammad tidak pernah begini sebelumnya. Yang tidak bisa datang, ngirim utusan. Mungkin pembantunya, mungkin budaknya. Kesana coba dengar Muhammad ngomong apa. Semua datang. Begitu sampai semuanya kumpul, ada Abu Lahab, ada orang Quraisy, semuanya kumpul. Omnya datang semuanya. Oh, Abu Lahab omnya juga datang. Maka mereka berkata, "Malak, ada apa dengan engkau wahai Muhammad?" Saatnya mereka sudah ramai, maka Rasulullah berkata, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya?" Wahai Quraisy kalian, kalau saya kabarkan kepada kalian di balik bukit Sofa ini, di lembah di belakang ini, ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian tiba-tiba. Kalian tidak lihat di belakang. Apa kalian membenarkan perkataanku? Kata mereka, "Naam. Kami akan benarkan. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak pernah mendapati engkau kecuali jujur. Engkau selalu jujur. Dalam riwayat yang lain, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah mengetahui engkau dusta meskipun sekalipun enggak pernah wahai Muhammad. Kalau kau bilang ada pasukan dari belakang gunung ingin menyerang kami, pasti kami benarkan. Ini mukadimah yang ingin Nabi ambil. Kalian mengakui saya selalu jujur. Kalian menjuluki aku sebagai Al-Amin. Kalian nitipkan barang kalian kepadaku. Jadi Muhammad tersohor orang yang amanah. Maka setelah mereka membenarkan itu semua, maka Nabi berkata, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid." Saya ingatkan kalian, di hadapan kalian ada adab yang pedih kalau kalian syirik. Saya ingatkan, ada adab neraka. Selama ini enggak ada orang ngomong neraka-nerakaan. Enggak ada orang mencerita adab-adaban. Baru datang Muhammad, kemudian ingatkan, ada hari kiamat, ada namanya neraka. Saya ingatkan kalian, kalau kalian tetap syirik, kalian akan masuk neraka Jahannam. Abu Lahab ngamuk. Omnya Nabi, ya. Omnya Nabi. Maka Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka sa'iral yaum." Celaka engkau wahai Muhammad sepenuh hari. Alihada jama'tana. Cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami. Kirain ada apa? Ngumpul rame-rame, ternyata ingatkan ada neraka Jahannam. Cuma gara-gara ini. Fanazalat, maka turunlah firman Allah langsung, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Sebagian ahli tafsir mengatakan Abu Lahab waktu ngomong, "Hei Muhammad, kamu jangan begini." Celaka kedua tangannya nunjuk-nunjuk Muhammad. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan celaka dia. Dua tangannya celaka dan dia juga celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak harta yang dia kumpulkan, dan anaknya tidak bisa menolongnya. Subhanallah. Harusnya pamannya membela dia, ini paman yang malah apa? Mengingkari pertama kali. Para hadirin dan
hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sudah singgung Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan tradisi orang-orang jahiliyah yang tidak bertentangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya, seperti tradisi jahiliyah memuliakan tamu, tradisi jahiliyah yang mereka suka membantu orang susah, tradisi jahiliyah masalah keberanian, itu semua dilestarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tradisi jahiliyah setia kawan itu juga dilestarikan oleh Islam. Bahkan kita boleh mengikuti tradisi orang-orang kafir kalau itu bermanfaat dan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak jadi masalah. Contoh, kita dengar orang-orang Yahudi katanya kalau makan selalu buah dulu, ya. Diikuti oleh sebagian orang Islam katanya buah itu baik. Tradisi ini tradisi orang Yahudi katanya. Tapi nggak ada masalah ya kalau memang itu bermanfaat. Makanya Nabi SAW waktu nulis surat tahun 9 Hijriyah, Nabi mulai mendakwahi raja-raja kafir, Romawi, Raja Persia, Raja Mesir. Maka ada yang menyampaikan, ya, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, sungguhnya mereka itu tidak mau baca surat kalau enggak ada stempelnya. Ini aturan internasional. Nabi tidak tahu, dikasih tahu. Wahai Rasulullah, mereka itu raja-raja tidak mau menerima membaca surat kecuali ada stempelnya. Fattakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman. Maka Nabi pun ambil buat cincin tertulis Muhammad Rasulullah min fiddah, terbuat dari perak. Buat apa? Buat stempel supaya apa? Resmi. Ini Nabi ikut tradisi mereka atau tidak? Ikut, tapi tradisi ini enggak ada masalah dan ada manfaatnya. Sama seperti Nabi SAW waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq, kemudian Salman Al-Farisi diriwayatkan, Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna." Kami dahulu di Persia, kalau kami dikepung kami bikin khandaq, bikin parit supaya mereka tidak bisa menyerang. Ini tradisinya orang-orang Persia, Majusi, penyembah api. Namun ini masalah duniawi dan ini ide yang bagus, bermanfaat, maka Nabi ikuti, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau tasyabuh dalam hal perkara agama atau tasyabuh pada perkara yang tidak bermanfaat. Seandainya orang-orang Islam bertasyabuh dengan orang kafir pada perkara bermanfaat, enggak apa-apa. Mereka punya perkara yang bermanfaat, seperti mereka suka jalan kaki misalnya, ya. Mereka suka olahraga misalnya, mereka makannya teratur misalnya, kita gorengan tiap hari pagi siang sore. Enggak apa-apa, cepat mati, yang penting enak hidup. Mereka teratur, mereka takut mati, makanya mereka makannya apa? Teratur. Itu bagus ya. Tapi yang diikuti model rambut sebelah hijau, sebelah merah. Nah, ikuti seperti itu. Model baju kekecilan, kelihatan sana sini ya. Buka sana, buka sini ya. Itu yang diikuti, ciuman di jalan apa itu. Kalau itu ikuti bahlul namanya, ikuti seperti itu. Yang diikuti yang enggak ada masalah ya. Orang bule enggak punya malu, kalau sudah mereka mau gaya apa saja enggak punya malu ya. Saya sampai heran lihat ada orang bule kemudian pakai rambutnya botak, di sebelah sini tinggal sedikit. Terus ada pohon korma di sini. Ini enggak malu di depan orang cantik aja, kemudian subhanallah. Kita kan Indonesia ini enggak, orang Asia ini enggak bisa seperti ini. Tapi ya seperti itu ya. Jangan ikuti yang seperti ini ya. Teler-teleran diikuti, buka aurat diikuti, mode fashion dan macam-macam yang ngawur-ngawur diikuti. Kalau ikuti yang bermanfaat enggak ada masalah. Bagaimana penemuan ini enggak ada masalah, enggak dilarang. Baik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tatkala Abu Lahab mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan surat Al-Masad. Di situ Allah mengatakan, "Sayasla naran dzata lahab." Sungguhnya Abu Lahab akan masuk dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan cuma Abu Lahab saja, istrinya juga masuk neraka, dan istrinya akan membawa kayu untuk bakar suaminya di neraka jahanam. Inilah perkara yang sangat menyedihkan Abu Lahab. Tatkala yang ikut menyiksa dia di akhirat ternyata istrinya juga yang dia cintai, yang selama ini bela-bela dia, ternyata ikut bawa kayu bakar, membakar siapa? Abu Lahab. Ini di antara salah satu tafsiran. Dan ini ayat dikatakan oleh para ulama mukjizat. Dan Abu Lahab sampai mati tidak beriman, istrinya sampai mati tidak beriman. Sudah divonis masuk neraka. Padahal Abu Lahab kalau ingin mendustakan Muhammad gampang, dia pura-pura masuk Islam, selesai. Buyar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Muhammad, Tuhanmu bilang Abu Lahab masuk neraka, sekarang dia masuk Islam. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, buyar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab pun tidak mau pura-pura. Tetap aja di atas kekafiran sampai
tewas ya Abu Lahab. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan hikmah perintah Allah untuk mendakwai kerabat dekat. Yang pertama, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Yang pertama, seorang manusia secara tabiat tentu lebih mencintai kerabatnya. Tentu secara tabiat dia lebih sayang kepada kerabatnya. Ya. Ini tabiat orang-orang Arab seperti itu. Sampai sekarang mereka menjaga nasab mereka. Sampai sekarang mereka masih pasang fam-fam di belakang ya. Dan itu bagus untuk mengenal apa? Untuk menyambung silaturahmi. Mereka lebih sayang kepada kerabat dan itu dianjurkan. Maka seorang berusaha mendakwahi kerabatnya terlebih dahulu. Kemudian umumnya karib kerabat itu lebih mudah mendengar karena ini orang dalam istilahnya. Orang dalam yang berdakwah mereka lebih untuk mendengar, lebih untuk menyimak, lebih husnudzon ya. Beda dengan orang luar terkadang suudzon ya, terkadang merendahkan dan yang lainnya. Kemudian karib kerabat punya hak lebih besar dibandingkan orang di luar karib kerabat. Kemudian yang berikutnya, seandainya karib kerabat menerima dakwah, maka mereka adalah modal yang besar. Karena kalau ada gangguan dari luar, ternyata dibela oleh karib kerabat, ini adalah pembelaan yang sangat kuat. Oleh karenanya tatkala Nabi Lut dimusuhi oleh kaumnya, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kerabat membela dia. Apa kata Allah? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Waktu dia dipojokkan oleh kaumnya. Wajah qaumuhu yuhra'una ilaih. Tatkala ada tamu-tamu datang di Nabi Lut, malaikat-malaikat yang berubah menjadi laki-laki yang tampan-tampan. Akhirnya istri Nabi Lut kasih tahu penduduk negeri tersebut semuanya homoseksual. Ada cowok-cowok ganteng ke rumahnya siapa? Nabi Lut. Maka mereka datang tergesa-gesa menuju rumah Nabi Lut dalam kondisi syahwat sudah memuncak. Ya, dan mereka mendorong Nabi Lut, "Mana tamumu? Biarkan kami lihat tamumu, biarkan." Ingin ketemu dengan tamu-tamunya Nabi Lut. Tatkala di pojokan Nabi Lut berkata, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya saya punya kekuatan untuk menolak kalian. Seandainya saya punya suku yang saya bisa jadi pegangan yang kuat. Tapi tatkala tidak ada sukunya, semua sukunya homoseksual. Maka kalau seorang punya kabilah yang kuat, dia bisa bertahan. Bahkan meskipun kabilah itu ternyata tidak beragama sama dia, terkadang membela. Contohnya Abu Thalib membela siapa? Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan tatkala di boikotnya di Syiah Abu Thalib. Pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian juga waktu Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi kaumnya, melarang mereka berbuat curang dalam timbangan, wa auful kail, sempurnakanlah timbangan. Maka mereka kaumnya Nabi Syuaib mengancam Nabi Syuaib. Kata mereka, "Ya Syuaibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami tidak paham apa yang ngomongkan. Bukan mereka tidak mau paham, bukan tidak paham. Ente ngomong apa sih wahai Syuaib? Ngoceh melulu, kami enggak paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan menurut kami kau itu orang lemah. Walaula rahtuka larajamna. Kalau bukan karena ada kabilahmu, sudah kami lemparin batu sampai mati kamu wahai Syuaib. Tapi kenapa mereka tidak jadi melempar Syuaib dengan batu, dirajam? Karena Nabi Syuaib punya suku yang kuat. Jadi kalau kita punya keluarga kuat, itu sangat penting bagi kita untuk apa? Berdakwah, untuk bisa saling menjaga di atas agama yang benar. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harusnya mereka terima. Kan lumayan ada dari antara mereka jadi nabi. Kan top ini, ada orang jadi bakalan top, bakalan terkenal, bakalan banyak pengikutnya. Harusnya orang Quraisy mendukung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka tidak mendukung Muhammad, bahkan mereka sangat menentang Muhammad. Padahal Quraisy itu semuanya sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan di antaranya karena pertimbangan duniawi, pertimbangan materi. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW? Karena pertimbangan duniawi. Karena Ka'bah berada di Mekah dan Mekah merupakan pusat peribadatan. Orang-orang dari penjuru Arab, Jazirah Arab datang untuk beribadah di kota Mekah. Terlebih lagi di Ka'bah ada 360 berhala. Ya, berhala spesifik ya. Masing-masing yang datang punya berhala khusus. Yang satu hobinya berhala ini, yang satu pokoknya disediakan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dia menjadi pusat peribadatan dan ini membuat ramai dan jadilah dia pusat perdagangan. Secara ekonomi sangat penting. Nah, kalau ternyata berhala-berhalanya dihancurkan, orang-orang sudah cari berhalanya enggak ada, akan mengurangi wisatawan datang ke
ke Mekah, ya, mengurangi pemasukan visa dan macam-macamnya, ya. Dan yang lainnya, maka ya mereka nolak, tidak mau. Khawatir nanti orang-orang akan meninggalkan kota Mekah. Ini sebab yang pertama, pertimbangan duniawi, materi. Karena ini pusat perdagangan. Kalau dirubah sistem yang sudah berjalan ini, bahaya. Orang nanti malah menjauh dari kota Mekah, dan mereka tidak mau hal tersebut. Karena memang orang-orang Quraisy, penghasilan mereka yang paling utama adalah berdagang. Yang kedua, mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena taklid kepada nenek moyang. Dan ini sebab yang paling utama. Tidak mau mengikuti kebenaran karena taklid kepada nenek moyang. Hampir seluruh nabi ditolak dakwahnya karena kaumnya tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Rasulullah kepada suatu negeri pun pemberi peringatan kecuali orang-orang yang angkuh dari negeri tersebut berkata, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, kami hanya tinggal ngikut nenek moyang. Dalam ayat yang lain kata mereka, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami tinggal mendapat petunjuk, tinggal ngikut saja apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami. Demikian juga kaum Ad, kenapa menolak dakwahnya Nabi Hud? Jauh kaum Ad menolak dakwahnya Nabi Hud. Kenapa? Mereka berkata, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Hud, apakah kau datang kepada kami menyuruh kami sembah Allah saja dan suruh kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Oh enggak boleh. Masa kau suruh kami meninggalkan sembah nenek moyang kami? Jadi mereka berpegang teguh dengan apa? Tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang maksum, tidak mungkin salah. Seakan-akan kalau nenek moyang mereka salah, kemudian mereka hancur lebur. Ada syubhat, ada pemikiran kalau kita celah nenek moyang berarti kita hancur, berarti kita rusak. Padahal tidak ada kelaziman seperti itu. Kemudian juga kaum Tsamud tatkala menolak dakwah Nabi Saleh, apa kata mereka? Ya Salih, qad kunta fina marjuan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Wahai Saleh, dulu kami harapkan jadi pemimpin. Sekarang kau datang malah melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami. Subhanallah. Sama Syuaib juga. Nabi Syuaib tatkala suku Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, mereka berkata, "Ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna." Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kami untuk dakwahmu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Semuanya enggak ada yang mau. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, ya, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aqifin. Kami menyembah berhala-berhala kami dan kami akan terus menetap di berhala-berhala kami. Nabi Ibrahim ngobrol. Nabi Ibrahim tanya, "Qala hal yasma'unakum idz tad'un?" Apakah ini patung-patung dengar kalau kalian berdoa? Ini agak sedikit ngejek Nabi Ibrahim. Ini patung-patung kalian sembah. Kalau kalian berdoa mereka dengar. Au yanfa'unakum au yadhurrun. Apakah patung-patung ini bisa beri mudarat kepada kalian, bisa beri manfaat kepada kalian? Mereka tidak bisa jawab. Kata jawaban mereka, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini tinggal ngikut nenek moyang. Nenek moyang dari dulu seperti ini. Jadi tidak ada dalil kecuali dalil apa? Nenek moyang. Seakan nenek moyang mereka pasti benar. Ya, makanya kalau kita dakwah orang bilang nenek moyang kalian begini. Nenek moyang banyak di dunia ini. Nenek moyang kalian, nenek moyang ini, nenek moyang mana yang benar? Kalau semua orang nenek moyang benar, tidak bisa, kontradiktif. Nenek moyang sana bilang begini, nenek moyang sana yang benar, nenek moyang tidak maksum. Kalian pun nanti suatu saat jadi nenek moyang, ya tidak? Sekarang kalau kita rubah, kalian tinggalkan kesyirikan, kita rubah, kita semua sekarang tidak syirik. Kan 1000 tahun lagi kita jadi nenek moyang, tak? Sama orang-orang itu, terus gimana? Siapa menjadi nenek moyang mana yang benar? Ya. Jadi tidak boleh menjadikan nenek moyang sebagai patokan kebenaran. Oleh karenanya, ya, tatkala Abu Talib didakwahi oleh Nabi SAW, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di depan Allah untuk masuk surga. Abu Jahal cuma mengucapkan kalimat yang pendek agar Abu Talib tidak ikut ajaran Muhammad.
Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Diingatkan dengan masalah bapak, masalah nenek moyang, masalah tradisi. Akhirnya Abu Thalib pun diam. Tidak mau masuk Islam. Kenapa? Takut dicela, takut dicerca. Nanti kalau dia sudah meninggal dicela sama orang-orang Quraisy, dan dia tidak mau dicela meninggal dalam kondisi dicela. Maka dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al malamatu wa hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama yang terbaik dari seluruh agama adalah agama Muhammad. Kalau bukan karena saya takut cercaan, takut dicela, kau akan dapati aku sudah memeluk agama Muhammad. Tapi saya enggak mau dicela. Oleh karenanya tatkala Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi SAW, Abu Lahab ini yang kurang ajar. Jadi Nabi kemana-mana dia yang ngikutin. Nabi ceramah dia yang ngekor di belakang. Nabi habis ceramah dia ceramah juga ya. Dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu basara aini bi suqi Dzil Majaz." Aku pernah melihat Nabi di pasar Dzul Majaz. Kemudian Nabi berdakwah, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Nabi jalan di pasar-pasar. Nabi berdakwah di pasar. Nabi berkata, "Wahai manusia, fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut." Tidak ada orang yang komentar. Nabi terus ngomong, "Ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung." Ya. "Illa ana wara rajulan ahwal wadhi'al wajhi dza qadiratain yaqul innahu sabi." Tapi ternyata ada orang ngekorin Nabi di belakang Nabi. Orang tersebut matanya agak apa namanya? Begini juling, tapi wajahnya tampan dan dia berkepang dua rambutnya. Ya. Kemudian dia berkata, "Innahu sabi, kadzib." Sungguhnya Muhammad ini sabi, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Jadi Abu Jahal untuk menjauhkan umat dari Nabi, cukup Nabi dijuluki dengan apa? Sabi, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nah, orang takut dengan ini. Kalau dibilang pendusta, dibilang penyihir, mungkin, tapi orang masih mikir. Tapi dibilang ini keluar dari tradisi nenek moyang, nggak ada yang berani. Bahaya kita dituduh keluar dari tradisi nenek moyang. Aku bertanya, siapa ini yang berdakwah? Yang berdakwah namanya Muhammad bin Abdullah. Terus siapa tadi yang bilang nyala-nyalain dia? Itu pamannya Abu Lahab. Dalam sebagian riwayat yang lain, Abu Lahab lemparin Nabi. Jadi Abu Lahab ini ngikorin terus. Padahal pamannya yang harusnya pertama kali membela Nabi SAW. Namun justru dia yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, tradisi itu adalah penghalang utama hidayah. Betapa banyak orang tidak bisa menuju kepada hidayah karena takut menyelisih tradisi. Bahkan saya katakan, sampai sekarang di tanah air kita ada suatu kota, masya Allah, di situ banyak ulama, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi tradisi tidak bisa dirubah. Sampai sekarang nasab kembali kepada perempuan. Sampai sekarang kalau mahar yang bayar apa? Perempuan. Ini menyelisih syariat atau tidak? Tapi tidak bisa dirubah. Padahal gudang ulama di situ. Nggak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa? Karena tradisi begitu kuat. Sama di sebagian tempat juga, masya Allah, situ banyak hafal Quran, masjid pirang-pirang sangat banyak. Tapi kalau sebagian mereka mau menikah, perempuannya diculik dulu. Iya tidak? Bahkan sebagian mereka bangga, anak saya sudah diculik, putri saya sudah diculik. Berarti laku mungkin atau gimana? Ini tradisi kurang baik, tapi dipelihara. Padahal menyelisih syariat apa? Islam. Jadi susah orang merubah tradisi. Nah, orang sudah bertahun-tahun syirik, tahu-tahu ente bilang ini enggak boleh, ini neraka jahanam, kira-kira gimana? Terus dia bilang, ente anak ingusan, yang begini bukan saja, bukan bapak saja, mbah-mbahmu juga begitu. Terus ente bilang, bapak dan mbah-mbah semuanya sesat. Kira-kira gimana? Oh, dia ngamuk. Ente kurang ajar, bapakmu kamu sesatkan, mbah-mbahmu kamu juga sesatkan. Iya, bapak dan mbah-mbah juga sesat. Baik, inilah yang menjadikan mereka sulit untuk menerima hidayah karena berpegang teguh dengan tradisi. Kemudian, masih berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Lanjut apa sudah? Baik, di antara hal yang buat mereka tidak mau menerima dakwah karena fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Dia tidak mau menerima dakwah Muhammad. Kenapa? Muhammad dari Bani Hashim. Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim sama-sama Quraisy, tapi mereka bersaing untuk mencari kemuliaan, mencari pamor, popularitas di antara Arab seluruhnya.
Makanya Abu Jahal pernah berkata, "Tanaza'na nahnu wa Banu Abdi Manaf asyaraf." Kami Banu Makhzum bersaing dengan Banu Hashim. Kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaing untuk mencari kemuliaan di hadapan orang-orang Arab. At'amu fa'at'amna. Mereka kasih makan sama orang miskin, kami juga kasih makan. Mereka bagi-bagi minuman, makanan, kami juga. Wa a'tau fa'ataina. Mereka memberi, kami juga memberi. Hatta idza tajathaina 'ala rukab wa kunna kafarasai rihan. Sampai tatkala kami sudah bersaing sampai setara dan sebanding Bani Makhzum dan Bani Hashim, qalu, tiba-tiba Bani Hashim berkata, "Minna nabiyyun ya'til wahyu minas sama." Tiba-tiba Bani Hashim mengaku kami punya nabi, dapat wahyu dari langit. Nah, ini kalau gini kita enggak bisa bersaing. Siapa yang dari Bani Makhzum jadi nabi? Nah, kalau kami membenarkan bahwasanya Muhammad ini nabi, berarti kami kalah saingan. Sudah selesai, paham atau tidak? Enggak paham, saya ulangi ya. Jadi mereka sudah saingan dalam segala hal, masalah kebaikan, bagi-bagi mereka sudah saingan. Ternyata tiba-tiba tatkala mereka sudah setara sebanding, tiba-tiba ada dari Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi dari Bani Hashim, Muhammad, datang wahyu dari langit. Lah gimana kami menyaingi mereka? Enggak mungkin kami ngaku juga kami punya nabi namanya Abu Jahal, enggak mungkin. Oleh karenanya kami harus mendustakan Muhammad supaya kami tetap dalam persaingan. Kalau kami membenarkan Bani Hashim punya nabi, selesai, kami kalah saingan, berarti kami kalah. Kami akan terlindas dan tenggelam lebur dalam kemuliaan Bani Hashim. Itulah yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad karena hasad, karena dengki, fanasik terhadap sukunya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah nanti pada salat kita ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.